Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala asyrofil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin, wa ala alihi washabihi ajmain mabad. Yang saya hormati Bapak Ibu, terutama pemateri, Bapak Taufan, dan para peserta in-house training untuk kurikulum operasional sekolah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Hari ini kita masuki hari ke-6 untuk masuk pada materi asesmen diagnostik yang insya Allah nanti akan beberapa ada tahapan, yaitu pembukaan, kemudian inti, dan penutup. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini masih diberikan nikmat sehat semua, sehingga kita dapat bertemu dalam ruang yang sama di pelatihan secara daring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum masuk acara inti, mari kita buka dulu dengan yel-yel dan ice breaking yang akan dipimpin oleh Bapak Taufan. Waktu kami persilakan. Baik, mari kita meningkatkan semangat kita dengan yel-yel dari kelompok 4. Oke, saya hitung dari hitungan 1, 2, 3. Ini hari yang ke-10 kita tetap belajar bersama instruktur yang hebat menuju SMK kuat. Kelompok 4. Yes. Tepuk tangan semuanya. Baik. Terima kasih Pak Sujadi atas waktu yang diberikan. Sebelum memulai materi pada hari ini, saya mulai dulu dengan ini Bapak Ibu. Ini ada gambar, ada 4 gambar. Kira-kira gambar mana yang mewakili perasaan Bapak saat ini? Ya, monggo, mungkin C. Oke, Pak Sujadi yang mana? C. Cukup C saja. Oh, C. Oke. Ya. Pak Taufik, yang mana Pak Taufik? Saya B, Pak. Nah, mulai kelelahan ini. Oh, B. Pak Selamat, yang mana Pak Selamat? Saya yang A. Terlalu banyak kegiatan. Oke nih, Pak Daryana yang mana? Saya kondisi B, Bapak. Oh, kondisi B. Ya. Mulai dari Pak Selamat nih. Kenapa kok sedih Pak Selamat ini? Mau pelatihan nih, sedih. Ada apa, Pak? Suaranya tidak terdengar, Pak Selamat. Suaranya, Pak. Suaranya, Pak, belum terdengar. Pak, ya karena saya pilih A karena apa? Mulai pagi sampai malam jam 11, 12 malam baru bisa mematikan laptop sehingga mata, pikiran itu sudah kelelahan sehingga kita inspirasikan gambar yang A saya. Tapi untuk pelatihan ini semangat masih kan Pak ya? Saya lihat masih segar itu Pak. Insya Allah semangat. Bagus, sip. Berarti nanti harus ceria nih ya. Yang Pak Ya, Daryana Pak, siap. nih. Ya kalau yang lainnya sudah siap nih, Pak Daryana. Seperti kecapean juga nih. Kenapa Pak? Sedih, Pak. Sedih. Ya, kenapa Pak? Ada teman yang kena musibah, Bapak. Jadi agak sedih begitu. Tapi semangat belajar, Pak. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Berarti siap menuju ke D semua ya Pak ya? Kita harus senang Pak ya? Insya Allah siap, Bapak. Baik. Insya Allah. Biar tambah semangat, tambah ceria, kita mulai dengan ice breaking dulu, Bapak-Bapak ya. Dengan ice breaking. Nah, ini saya ada tebak gambar nih Pak ya. Tolong ditebak siapakah tokoh berikut ya. Tokoh berikut adalah, saya buka satu persatu Pak. Nah, laki-laki.
Laki-laki Paham, Pak. dan juga Wah, seorang siapa pejabat. ini? Ayo, siapa kira-kira nih Pak? Tangannya agak kecil itu. Pejabat ini. Pejabat Pejabat provinsi, di Pak. lingkungan apa Pak ya? Pejabat pusat. Di lingkungan pendidikan, Pak. Ya, pejabat di lingkungan pendidikan pusat. Oke, saya buka Pusat. lagi ya. Ya, mulai kelihatan siapa kira-kira. Pak Ini kalau Bakrun ini. dilihat dari Harun kayaknya ya. ujung rambutnya ini Pak Wikan. Kelihatannya ini usia di Ya, bawah ini 40 ini. pejabat dari Dirjen Vokasi, Pak. Oh, Pak, Oke, Pak Pak Wikan. Wikan. Nah, Oh, iya, Pak Wikan. betul Pak Wikan. Oh iya, Ya. Pak Wikan Sukarinto, STMSC. Makanya masih di Dewa. bawah 40 kayaknya. Betul, betul, Nah, Pak sekarang Wikan. yang kedua, Pak. Ini juga seorang tokoh, Pak. Lihat, apa, Pak? Pejabat juga, Pak. Kelihatan, Pak. Ini pejabat provinsi. Ayo, siapa, Pak? si Oh, Kadis kali. Wahid, Pak ya? Ya, betul, Wahid Pak mungkin Kadis, ya? siapa? Pak Wahid. Bapak Wahid kali ya? Wahid, iya, Pak betul, Udiono, Pak Pak. Udiono. Pak Wahid. Ya, betul. Yang berikutnya, Pak. Kalau ini adalah praktisi pendidikan, Pak. Juga, Praktisi pendidikan. ya. Dari bajunya Tokoh. Pak Marjuki kayaknya itu. Iya, betul. Bajunya Pak Marjuki. Oh iya. Tak kira Iya. Ki Hajar Dewantara, Pak. Gajar Dewantara. Tak kira, iya. LPMP dan juga Dewan Pembina IG, Pak. Luar biasa. Oke, Baik, Pak. luar Sudah biasa. semangat, Pak, ya. Semangat. Jadi kenapa Semangat. saya memberikan ini tadi Pak Emoticon ini berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini dan juga Bapak-bapak bahas pada pertemuan kali ini Pak ya, yaitu tentang diagnosis ya Pak, asesmen diagnosis. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Pak sebelum kita memulai. Saya ingin membuat suatu kontrak belajar yang perlu disepakati bersama. Yang pertama saling menghargai, sepakat Bapak-bapak ya. Semangat. Oke, tepat waktu. Siap. Ya. Jadi sudah tepat waktu. Oke, aktif dalam setiap kegiatan. Diusahakan aktif. Oke, menyalakan video selama kegiatan. Sepakat Bapak-bapak ya? Ya. Sepakat. Siap. Oke, terima kasih. Ya. Baik, kita mulai. Sebelum memahami utuhnya seperti apa, asesmen diagnosis, kita mulai dari diri pribadi masing-masing Bapak ya. Apa yang terpikirkan Bapak bila mendengar asesmen diagnostik? Monggo, siapa yang bisa Pak. mulai? Ya, Pak Saya, Daryana, Pak. silakan Pak Daryana. Itu tes asesmen diagnostik berarti tes awal atau sering kita dengar di istilah lama itu mungkin pretest Pak ya. Tes awal mungkin ya. Tes Tes awal. awal ya Pak, tes awal. Oke, tes awal. Mungkin ada lagi yang lain yang mau menambahi? Tadi Pak Sujadi tadi. Pak, Iya, Oh, saya kira penilaian awal itu, Pak. penilaian awal. Oke, Pak Ya. Taufik mungkin. iya Pak, asesmen yang dilaksanakan di awal topik pembelajaran bisa dilakukan 1 atau 2 minggu sekali, sebulan sekali, seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali ya. Nanti kita konfirmasi ulang ya, apakah benar jawaban yang disampaikan oleh Bapak sekalian. Sekarang kita yang kedua, Pak. Pernahkah Bapak melakukan asesmen diagnostik? Nah, ini mungkin Pak Selamat ini. Ya Pak, ya, terima kasih. Kalau melakukan asesmen diagnostis ini saya jarang melakukan. Tapi kalau asesmen kompetensi itu saya sering melakukan Pak, baik di instansi lain maupun di sekolah kami sendiri Pak. Itu. Terima kasih. Kalau menurut Bapak ini perlu nggak Pak untuk dilakukan Pak? Sangat-sangat penting kalau untuk mode pembelajaran BK yang sekarang. Baik, terima kasih atas respon dari Bapak sekalian. Seperti apa sih nanti asesmen diagnostik? Ya, lalu bagaimana implementasinya? Mari kita ke eksplorasi konsep. Nah, dari materi sudah saya share kan Bapak-Bapak ya? Materinya Ya, share. Ya, Sudah dibentuk kelompok kan Pak ya? malam. Iya Ya, Pak. Pak, ya? Ya, Nah, Oke, ya. sudah dibentuk kelompok. Mari kita baca kembali Pak ya. Sebelum baca kembali, saya berikan sedikit pengantar tentang asesmen diagnostik Pak ya. Jadi yang perlu kita pahami dalam materi ini adalah ada 3 Pak. Tujuan asesmen diagnostik, ada non-kognitif dan kognitif, dan ada asesmen diagnostik kognitif Pak ya. Macam-macam dari asesmen diagnostik. Baik Bapak, lanjut ya.
Jadi secara umum tujuannya mendiagnosis kemampuan dasar siswa, baik latar belakang maupun potensi awal, kemampuan awal. Ini tujuannya Bapak. Nah, asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, ada kognitif, ada non-kognitif. Nanti Bapak-Bapak dalam kelompok silakan temukan perbedaannya. Ya, perbedaannya seperti apa. Kemudian kita lanjut saja Pak ya. Asesmen diagnostik ini meliputi beberapa langkah ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai tindak lanjut. Silakan Bapak nanti eksplor bersama kelompoknya seperti apa perumusan atau rancangan diagnosmen kognitif dan non kognitif. Ya, di situ juga ada tugas-tugas Pak yang harus diselesaikan dalam kelompok dan nanti harapannya ketika masuki kolaborasi Bapak-bapak semuanya siap untuk presentasi. Demikian Bapak ya, jelas Bapak ya? Jelas Pak. Baik. Oke, kita anggap preliminary untuk proses ini karena waktunya tinggal 10 menit nih Pak untuk Zoom. Jadi langsung untuk presentasi Bapak-bapak ya. Presentasi, monggo kelompok 1 siap untuk presentasi Bapak-bapak ya. Rancangan yang sudah dibuat. Siap. Ini monggo siapa nih Bapak? Saya Pak. Ya, silakan. Baik. Saya bacakan Bapak ya. Terima kasih kepada Bapak Taufan Hadi selaku narasumber di sini. Kami kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan Bapak-bapak dari kelompok 4. Ini akan saya bacakan hasil diskusi tentang asesmen rancangan asesmen diagnostis yang sudah kami diskusikan. Mulai dari apa itu asesmen non kognitif, kurang ke atas. Langsung ke ini Pak ya, langsung ke rancangannya aja Pak ya. Oh baik Pak. Ya, asesmen non kognitif, informasi apa saja yang ingin digali. Kemudian yang kedua itu ada pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan. Yang pertama informasi apa saja yang ingin digali. Yang pertama tentang psikologi dan keadaan emosional siswa atau peserta didik. Kemudian aktivitas siswa atau peserta didik selama belajar dari rumah. Kemudian keadaan keluarga atau orang tua siswa di rumah. Jadi pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan untuk psikologi dan keadaan emosional peserta didik. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar dari rumah atau belajar di rumah. Kemudian untuk aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, yang pertama pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan, apa saja kegiatan kamu selama belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu harapkan saat ini. Yang berikutnya, informasi tentang keadaan keluarga peserta didik atau keadaan orang tua dan keluarga yang lain. Yang pertama, buatlah suatu paragraf tentang anggota keluargamu dan ceritakan juga siapa dalam keluargamu yang paling berperan membantumu dalam pelajaran dan sebutkan apakah peranannya. Itulah hasil diskusi kami Pak. Mohon ditanggapi, mungkin kalau ada tanggapan atau masukannya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Pak Taufik ya, tepuk tangan. Silakan untuk ditanggapi oleh Bapak yang lain. Apakah ini sudah mencangkup semuanya? Monggo, silakan. Saya kira sudah mewakili itu Pak untuk menggali diagnostis. Oke, sudah cukup ya? Baik, kalau saya amati itu tadi Pak cukup representatif melengkapi semuanya, sudah bisa digunakan. Baik, terima kasih kelompok 1 ya dan tanggapan dari Bapak semuanya. Terima kasih. Kita tepuk tangan lagi Bapak. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita waktunya sudah mencukupi Bapak ya. Kita coba untuk merefleksi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari memahami asesmen diagnostik? Monggo, siapa yang berani? Ya, Pak Sujadi, monggo Pak Sujadi. Baik Pak, jadi asesmen diagnostik yang saya pahami adalah merupakan tes awal untuk mengetahui
potensi, gaya belajar, maupun latar belakang dari peserta didik, sehingga pelajaran atau capaian pembelajaran yang kita terapkan di situ dapat tercapai dengan memahami kondisi siswa. Jadi dapat mengelompokkan mana yang upper, lower, ataupun middle. Terima kasih Pak Topan. Oke, bagus sekali Bapak Sujadi ya. Ada lagi yang mungkin yang mau menambahkan? Itu tadi Pak, bisa mengetahui kondisi awal kesiapan anak untuk belajar itu Pak ya. Ya, oke. Apa tantangan Bapak Ibu saat melakukan asesmen diagnostik? Apa kira-kira tantangannya, Pak? Monggo, siapa? Tantangan yang didapatkan? Oh ya, Pak Sujadi kembali. Yang tantangan terberat adalah merumuskan bagaimana bisa menggambarkan untuk asesmen diagnostik itu tepat sasaran, bisa diperoleh data yang akurat untuk setiap peserta didik. Oke, bagus sekali ya. Jadi tantangannya saat merumuskan yang bisa mencerminkan karakter dari asesmen diagnostis. Ya, luar biasa Bapak-bapak ya untuk materi hari ini. Selanjutnya untuk menguji pemahaman Bapak-bapak semuanya, kita adakan kuis ya. Ya, kuisnya nanti saya kirim melalui Google Form. Ya, silakan dikerjakan. Otomatis nanti akan terkumpul nilainya di saya. Begitu Bapak-bapak ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Banyak-banyak Pak soalnya Pak ya. Udah pusing. Oh ya, soalnya hanya 10 Pak ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih atas partisipasinya untuk materi hari ini. Persiapan belajar untuk besok kita lanjutkan ke materi KOS Pak ya, kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Silakan dipersiapkan baik-baik Pak. Selamat, jangan terlalu banyak begadang Pak ya. Jadi istirahat, termasuk Pak Sudaryana. Kopi, rokok. Ya, harus ceria Pak ya, walaupun banyak materi hari ini. Terima kasih Pak. Baik, saya kembalikan ke Pak Sujadi. Monggo Pak Sujadi, waktunya tinggal 2 menit. Baik, terima kasih Pak Topan. Baik, luar biasa untuk pertemuan hari ini pada hari ke-6 dengan materi asesmen diagnostik. Jadi cukup mengena semua, kita memahami dari yang tadi remang-remang menjadi gambar yang jelas bagaimana diagnostik awal sebelum pembelajaran dimulai. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh rangkaian hari ini sudah kita laksanakan. Pelatihan ini semoga pelatihan ini dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran nanti. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih dan perlu maaf yang sudah Jadi Suara jadi kenapa Pak Sujadi putus Pak Sujadi? Suaranya Pak Sujadi? Suara Pak, suara. Pak Sujadi? Ya. Ya. Sudah? Oke. Langsung Tadi ditutup sama ya, ya. Pak. Dia kena mod. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa pertemuan hari ini untuk hari ke-6 dengan materi asesmen diagnostik yang disampaikan oleh Pak Taufan, dan semua peserta begitu aktif, semua memahami apa yang disampaikan. Semoga besok pertemuan hari ke-7 dapat dengan ceria, kemudian menyerap seluruh materi yang ada. Sebelum akhiran ini, marilah kita baca bersama-sama sebelum berakhir kegiatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian seluruh kegiatan ini hari ini, semoga bermanfaat kita semua. Akhirul kalam, Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.